Oke, baik. PPh pasal 4 ayat 2 ini sebenarnya kalau di undang-undangnya tidak ada pengertiannya ya. Jadi intinya final seperti itu. Ini saya ambilkan dari bukunya Bu Siti Resmi. Di situ dikatakan bahwa PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final sehingga tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Jadi final selesai gitu ya. Jadi tidak perlu dihitung ulang di akhir tahun. Nah, ini mungkin nyambung ke materi perpajakan satu gitu ya. Stelsel yang dipakai kita kan ada ini ya, stelsel fiktif, kemudian stelsel real dan stelsel campuran. Nah, ini ya. Nah, ini nanti nyambung ke materi pertemuan 7 yaitu PPh pasal 25 ini ya. Itu adalah bentuk dari stelsel fiktif. Jadi itu sebagai uang muka pajak nih. Nah, sama seperti yang kemarin kita ulas, kalau sifatnya dia tidak final, itu ya, berarti dia adalah posisinya uang muka pajak. Jadi ngangsur ya, di PP tadi menyicil di depan seperti itu. Nah, sedangkan 4 ayat 2 ini final artinya selesai. Jadi kalau masuk lagi ke laba rugi itu harus dikeluarkan ya, karena sudah kena pajak final seperti itu. Nah, subjek pajaknya PPh pasal 4 ayat 2 ini bisa semuanya ya. Bisa dalam negeri, bisa luar negeri, bisa badan, dan bisa orang pribadi. Jadi semuanya ini subjek pajak ya di pasal 4 ayat 2. Objeknya sendiri, nah ini kita telaah dulu yang di undang-undangnya ya, nanti ada tambahannya juga itu ya. Jadi objeknya pasal 4 ayat 2 ini adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kemudian penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Nah, ini rekan-rekan ya, kita tunggu nanti ke depannya. Ini ya, sebenarnya aturan di bawahnya ini sudah mengeluarkan ini dari pajak final ya. Ini kasus 2008 mungkin rekan-rekan sudah pernah dengar subprime mortgage ya. Jadi kasus krisis itu ya menyebabkan transaksi derivatif itu dulunya masuk ya, ada aturan di bawahnya PP yang mengatur itu, tapi tidak lama dipakai, nah itu akhirnya dianulir gitu ya. Jadi kembali ke pasal 17 biasa ya. Jadi kalau untung ya baru kena pajak, kalau rugi, nah itu nggak kena ini ya. Kalau ini maksudnya dimasukkan sini gitu ya. Untung rugi, berarti dia harus bayar pajak seperti itu. Nah ini ya, nanti kita tunggu ke depannya karena di undang-undang terakhir tidak dianulir ya. Nanti kita tunggu turunannya gitu ya. Dan transaksi penjualan saham atau pengalian penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Mungkin rekan-rekan ini kurang familiar dengan bentuk modal Ventura ya, karena yang umum kan biasanya bank, kemudian finance ya, lembaga finance ya, lembaga keuangan yang setara bank nih ya, atau ini ya, seperti itu. Nah, tapi kalau modal Ventura itu kan kalau mereka imbal hasilnya bunga ya, returnnya. Nah, kalau modal Ventura ini bentuk pembiayaan di mana ini returnnya itu adalah dividen seperti itu. Nah ini ya, jadi bentuknya ini modalnya itu returnnya lama gitu ya, karena harus mendampingi perusahaan itu dari kecil sampai besar, baru dia akan dapat returnnya. Nah setelah dinyata dia sudah besar gitu ya, baru dilepas kepemilikannya. Nah itu saat itu baru kena pajaknya seperti itu. Tapi dengan bentuk sekarang ya, banyak perusahaan startup ya, modal Ventura ini mendapatkan perannya di situ ya. Jadi startup ini sangat cocok dengan bentuk modal Ventura seperti itu. Nah, kemudian berikutnya penghasilan dari transaksi pengalian harta berupa tanah dan atau bangunan ini ya. Jadi pelepasan ini ya atas tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, real estate ini ya. Kemudian sewa tanah dan atau bangunan. Kemarin 23 sudah sempat kita ulas sewa juga ya. Tetapi itu sewa selain tanah dan atau bangunan. Yang ini kita akan ulas yaitu sewa tanah dan atau bangunan. Kemudian penghasilan tertentu lainnya ini ada PPh OP dividen ya. Ini ya dividen OP ini ya. Sebenarnya pengaturannya di 17 ayat 2C tetapi untuk pembuatan bukti potongnya ini ya itu ikut 4 ayat 2 rekan-rekan ini ya. Jadi ini
Kemudian PPh UMKM ini kemarin sudah kita ulas ya, jadi tidak kita ulas lagi di sini. Kemudian pengalihan partisipasi interest kegiatan usaha hulu migas ini baru berjalan sekitar 3 tahunan ya, ini aturan ini pengalihan partisipasi interest ini. Oke, kita mulai dulu yang pertama, yaitu tarif bunga deposito dan tabungan. Ini di PP 131 2000, Jungto PP 123 2015. Nah, Jungto yang baru ini rekan-rekan, ini memberikan ruang ini ya. Jadi mungkin rekan-rekan bulan Juli, Juni tahun lalu itu ya, santer ini ya, devisa hasil ekspor harus ditanam di dalam negeri. Nah, ini ya. Nah, itu sebenarnya aturan insentifnya itu sudah ada sejak 2015 rekan-rekan. Tapi ya seperti itu. Nah, ini ya kurang bertaring ya, kalah dengan Singapura ini ya. Jadi banyak mereka eksportir itu menaruh uang ekspornya itu bukan di Indonesia itu ya, malah di negara tetangga kita. Mungkin ada insentif yang lebih ini ya menguatkan hati mereka sehingga mereka pilih di sana ini ya. Nah, sebenarnya kita juga ada insentif rekan-rekan ya. Jadi bunga deposito dan tabungan ini termasuk giro ya. Kalau giro kan imbal hasilnya jasa giro ya. Nah, seperti itu. Ini ada pajaknya yaitu 20%. Nah, ini ya. Entah itu WPDN, ini ya wajib pajak dalam negeri atau BUT. Nah, dan juga wajib pajak luar negeri. Semuanya 20% ini ya. Bisa lain kalau luar negeri ini ya, kalau ada kesepakatan perjanjian penghindaran pajak berganda ini ya. Kalau menentukan di bawahnya seperti itu boleh dipakai. Nah, Indonesia ini tadi ya sudah memberikan insentif sebenarnya bagi eksportir ini ya. Jadi devisa hasil ekspor kalau mau didepositokan di dalam negeri ketika bentuknya adalah US dollar, di hold saja 1 bulan ini ya, itu dapat apa persentase pajaknya itu bukan 20% tapi 10%. Nah, ini ya. 3 bulan turun lagi 7,5. Nah, 6 bulan jadi 2,5. Lebih dari 6 bulan, nah ada jaminan 0% pajaknya. Nah, ini ya. Kemudian kalau bentuknya rupiah, nah ini ya, atas devisa hasil ekspor tadi ini ya, di hold 1 bulan itu 7,5, 3 bulan 5%, ini ya, lebih dari 6 bulan atau lebih ya, itu 0%. Nah, tapi seperti itu ya, itu masih seperti kurang bertaring ya. Jadi masih banyak eksportir yang lebih memilih mereka memarkirkan dananya di Singapura. Giliran Juni-Juli kemarin ini ya, pemerintah mewajibkan untuk ini ya, memarkir dananya di Indonesia berapa persen itu ya. Mereka mengeluh ya, itu kan buat ekspor, buat operasional ini ya, ekspornya ini ya. Nah, itu ya. Nah, terlepas dari plus minusnya, sebenarnya aturan pajak sudah memberikan fasilitas ini ya. Jadi pajaknya lebih rendah. Semakin lama di hold, nah, maka pajaknya bisa sampai 0%. Nah, itu ya. Nah, tidak semua itu ya. Nah, ini untuk perencanaan pajak rekan-rekan juga ya. Jadi tidak semua tabungan atau deposito ataupun giro itu ya, bunganya, jasa gironya itu terutang pajak nih ya. Jadi kalau rekan-rekan punya deposito, tabungan atau giro itu ya, nah tidak melebihi 7,5. Nah ini ya rekan-rekan ya. Jadi kalau rekan-rekan saldo tabungan atau deposito atau gironya itu tidak melebihi 7,5, rekan-rekan dapat imbal hasil berupa jasa giro atau bunga. Nah itu ya, dijamin tidak akan kena pajak. Ini ya yang 20%. Nah, ini bisa menjadi tax planning dari masing-masing rekan-rekan ya. Jadi kalau rekan-rekan menghindari itu tadi ya, biar nggak kena pajak lah itu ya bunganya. Nah, rekan-rekan bisa men-split itu ya tabungannya maksimum 7,5, 7,5, 7,5 seperti itu. Nah, ini ya. Ini sudah dijamin ini ya. Kemudian bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Nah, ini kaitannya penyertaan bank ya, ini bunganya. Kemudian, nah ini ya, bunga deposito tabungan serta diskonto SBI ini ya, yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Nah, ini dana pensiun ini spesial ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau penghasilan itu ya, jadi ada pekerja dibayari oleh pemberi kerja itu pensiun, itu bukan penghasilan ini ya. Kemudian itu disertakan ke premi ya, ke preminya ke dana pensiun. Nah, dana pensiun mengelolanya itu ke deposito, ke SBI ini tadi ya, tabungan. Nah, maka itu ada jaminan. Kalau ada imbal hasil itu juga bukan objek pajak seperti itu. Jadi bukan tidak akan dikenakan pajak itu ya. Nah, kapan kena pensiun? Yaitu nanti ketika diterimakan pensiun. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, kemudian
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. Kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Jadi ini tujuan tabungan untuk kepemilikan rumah ya. Nah ini ya, karena tadi kan mestinya lebih dari 7,5 ini tadi ya, tapi bisa nggak kena. Kalau itu tujuannya tabungan tadi untuk kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. Nah, itu ya rekan-rekan ya, untuk positif list yang pertama. Nah, ini contoh kasusnya, rekan-rekan ya. Pak Dito memiliki deposito di Bank Berjaya 10 juta. Nah, ini lebih dari 7,5. Nah, ini ya, lebih dari 7,5. Maka ketika mendapatkan bunga deposito 200.000, nah, atas bunga deposito tadi terutang pajak 20%. Ini ya, jadi 200.000 kali 20%, 40.000. Nah, netnya diterima berapa bunganya? 200 dikurangkan 40, yaitu 160.000. Nah, ini nanti untuk aplikasinya di masing-masing bank berbeda-beda ya rekan-rekan. Ada yang menunjukkan besarnya pajak ini, ada yang disajikan net. Nah, ini ya rekan-rekan. Dan itu rekening koran, kemudian buku tabungannya rekan-rekan itu adalah bukti potong yang sah. Jadi kalau rekan-rekan mau laporkan itu ya, nah ini sudah menjadi bukti potong. Jadi tidak perlu minta bukti ke bank ini ya. Jadi rekening koran, kemudian buku tabungan itu adalah bukti potong yang sah. Nah kemudian pemberlakuan tiap bank bisa beda-beda ini ya. Jadi disampaikan utuh, kemudian baru disampaikan pajak. Ada yang juga disajikan net seperti itu. Nah, itu rekan-rekan ya. Jadi ini positif list yang pertama. Nanti silakan rekan-rekan kalau memang ada yang mau dikonfirmasikan langsung ya. Present boleh langsung open mic ya atau chat langsung ini ya. Karena ini rekam saya khawatir ini tadi ya. Waktunya itu tadi ya. Seperti itu. Silakan rekan-rekan nanti boleh ini ya. Konfirmasi. Nah, kemudian berikutnya yang kedua. Tarif bunga obligasi yang diperdagangkan di bursa. Nah, ini kita bicara aturan lama ya, rekan-rekan. PP 16 2009, Jungto PP 100 2013. Jadi, kemarin di PPh 23 kita kan juga bahas bunga ya, bunga atas pinjaman ini ya, yang diberikan oleh bukan bank dan lembaga setara bank itu ya, non bank ya. Nah, itu. Nah, itu tarifnya kemarin kan juga 15% ya, sama ya, tapi sifatnya tidak final. Nah, kalau bunga obligasi atau utangnya tadi itu diterbitkan melalui bursa, nah ini ya, diperdagangkan di bursa. Nah, tarifnya sama 15% tetapi final. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau orang asing yang pegang, maka itu adalah 20%. Ini kita bicara dulu ya rekan-rekan. PP 16 2009 Jungto PP 100 2013. Ini ya. Jadi PP 100 2013 ini terbit. Nah, ini nanti rekan-rekan ini di slide berikutnya yaitu terkait dengan reksadana. Ini ya. Jadi orang beli obligasi itu kadang tidak langsung. Jadi via perusahaan reksadana ya. Kalau BUMN-nya namanya dana reksa ya, seperti itu. Nah, via itu. Nah, ini ya. Nah, imbal hasilnya itu dulu berbeda ya rekan-rekan. Jadi karena dulu reksadana itu ada diskresi ya rekan-rekan ya. Jadi dulu sempat tidak kena pajak gitu ya. Jadi kalau ada manajer investasinya reksadana nginvest ke obligasi dapat return bunga itu bukan objek pajak dulu. Nah, dengan adanya PP 16 2009 ini mulai bertahap dikenakan. Nah, ini ya. Nah, kemudian ternyata tarifnya hampir sama dengan yang langsung beli di obligasi langsung. Jadi orang langsung beli ke obligasi. Nah, kemudian reksadana kita belum siap kalau kita sama ini ya tarifnya ini ya. Akhirnya muncul PP 100 2013 ini kalau nggak salah terbitnya ini ya pasca Natal ya itu waktu itu menjelang akhir tahun di tahun 2013. Jadi asosiasi reksadana menghold itu tadi tolong kita jangan disamakan. Kalau kita sama tarifnya khawatir reksadana itu kehilangan ini tadi perannya seperti itu. Nah, ini ya, akhirnya keluar PP 100. Nanti kita akan ulas itu. Nah, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, nah ini ya, 2 November 2020 ya. Nah, itu mengamanatkan ini ya, karpet merah bagi investor asing ini ya. Jadi, akhirnya keluar PP 9 tahun 2021. Ini terbitnya 2 Februari 2021 ya, tapi berlakunya 6 bulan kemudian 2 Agustus 2021. Ini memberikan tarif yang lebih rendah daripada WP dalam negeri dan BUT. Nah, ini ya. Yang tadi tetap 15 WPDN dan BUT. Wah, ini
rame ya. Akhirnya nggak lama, 30 Agustus 2021. Nah ini ya, keluar PP 91 tahun 2021. Akhirnya wajib pajak dalam negeri dan BUT punya tarif yang sama yaitu 10% semua. Nah, ini sama juga dengan yang reksadana. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang 2021 dan seterusnya, ya ini tarifnya adalah 10%. Jadi semuanya fair playing field, mau invest langsung ini ya, atau via reksadana, atau orang asing atau dalam negeri, semuanya tarifnya adalah 10%. Nah itu ya rekan-rekan ya. Jadi pasca 2021, tepatnya 30 Agustus 2021. Nah ini ya, dan seterusnya. Jadi nanti kalau rekan-rekan mendapatkan case, mohon diperhatikan terkait dengan tahunnya kapan, seperti itu. Nah, kemudian ini ada tambahan. Jadi negara pun juga menerbitkan utang ya, kita kenal dengan istilah SUN ya, surat utang negara. Nah, SUN ini ada dua jenis rekan-rekan. Yang tenornya lebih dari 12 bulan atau maksimum 12 bulan. Nah, ini ya. Kalau yang tenornya lebih dari 12 bulan, nah ini ikut aturan baru. Nah, ini ya rekan-rekan ya. Jadi 10%. Nah, ini ya. Per 30 Agustus 2021. Nah, tetapi yang tenornya maksimum 12 bulan, jadi 12 dan kurang ya, atau yang kita sebut sebagai SPN, Surat Perbendaharaan Negara, ini tarifnya masih 20%. Jadi masih ikut PMK 63 tahun 2008. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Jadi SUN ada dua jenis, yang tenornya lebih dari 12 dan tenornya maksimum 12. Ini tarifnya berbeda. Kalau yang tenornya lebih dari 12, ikut aturan baru 10%. Kalau yang maksimum 12 bulan, nah ini tarifnya 20%. Nah, berikut contoh kasusnya. Nah, ini ya. 4 Januari 2023, PT Berkah mendapatkan bunga obligasi PT Rekso yang diperdagangkan di bursa sebesar 10 juta. Nah, ini ya. Berapakah PPh terutang atas penghasilan tersebut? 10 juta kali 10%, hasilnya adalah 1 juta, rekan-rekan. Jadi, yang diberikan bersih yaitu senilai 9 juta. 4 ayat 2 ini totally adalah potong ya, seperti itu ya. Berbeda dengan 22 kemarin ya, ada yang potong, ada yang pungut. 23 seluruhnya totally potong nih ya. Cuman 4 ayat 2 ini uniknya rekan-rekan, nanti bisa setor sendiri untuk beberapa case. Seperti itu. Silakan, ada tanggapan? Boleh? Oke, baik ya. Nanti boleh langsung raise hand ya, ini ya. Atau langsung open mic, langsung saja kalau memang ada yang mau dikonfirmasikan ya. Nah, berikutnya, nah ini ya, yang ketiga nih ya, tarif atas bunga simpanan koperasi. Nah ini ya, PMK 112 2010. Nah ini ya, jadi ada tarif 0% itu kalau bunga simpanannya adalah 0 sampai 240.000 per bulan. Nah, kemudian lebih dari 240.000 itu adalah 10% rekan-rekan ya. Jadi tergantung nanti ya. Contoh kasusnya sebagai berikut. Nah, ini. Pak Budi mendapatkan bunga simpanan koperasi dari Koperasi Jaya senilai 200.000. Nah, karena ini adalah kurang dari 240.000, maka nah ini ya, PPh-nya adalah 200.000 dikalikan 0%, yaitu 0. Ini ya, jadi yang terutang adalah 0. Ini ya, seperti itu. Jadi tetap terutang, tetapi tarifnya 0% sehingga hasilnya adalah 0. Silakan, ada tanggapan. Oke ya, jadi dilihat ya nilai besaran bunganya ya. Kalau 300.000 bagaimana? Kan lebih ini ya dari 240. Oke, berarti tarifnya adalah 300.000 dikalikan 10%. Ini ya. 300.000 kali 10%, jadi 30.000. Nah, diterima bersihnya berapa? 270.000. Jadi 300 dikurangkan dengan 30.000. Seperti itu rekan-rekan. Monggo ada tanggapan, silakan. Oke ya, itu yang ketiga ya rekan-rekan. Oke, berikutnya. Nah ini ya. Yang keempat, undian. Nah ini ya. Tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Oke ya.
Hadiah undian bukan merupakan suatu imbalan langsung atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak. Cara memperolehnya juga tidak memerlukan biaya dan tenaga sebagaimana yang terjadi dalam imbalan atas pekerjaan. Nah, kemarin sempat kita ulas juga ya, PPh 23, DPRH ya. Yang terakhir kan H, hadiah ya. Nah, hadiah itu ada upaya untuk mendapatkannya. Contohnya kemarin, distributor berprestasi. Nah, kalau yang ini ada faktor luck-nya. Jadi mengundi ya, ada faktor undian atau beruntungnya ya, seperti itu. Nah ini ya. Nah itu baru kena yang 25% 4 ayat 2. Nah pemotongan PPh tersebut wajib dilakukan oleh semua penyelenggara undian. Nah tantangannya untuk undian ini rekan-rekan ya. Nah kalau hadiahnya uang enak ya, semisal 1 juta 25% dipotong 250. Jadi terima bersihnya 750. Yang repot kalau semisal dapat hadiah sepeda atau sepeda motor atau bahkan mobil ini ya. Nah, ini ya. Ini yang repot ya, rekan-rekan ya. Kenapa? Hadiahnya non uang pun tetap harus bayar pajak 25%. Nah, ini rekan-rekan. Rekan-rekan dalam keseharian, rekan-rekan perlu waspada di sini. Ini biasanya dijadikan ajang penipuan ya, rekan-rekan ya. Kenapa? Rekan-rekan diminta setor 25%-nya, ternyata hadiahnya itu tadi penyelenggaranya abal-abal gitu ya. Kemudian dibawa pergi lari ini ya. Nah, itu tantangannya rekan-rekan ya. Bagi hadiah yang bukan uang. Jadi contohnya ini. Ini ya. Pak Ruli mendapatkan hadiah undian berupa mobil Honda Jazz senilai 200 juta dari PT Superjaya. Nah, ini ada seneng ini ya, tapi juga pusing ini ya. Kenapa? Nah, ini ya. 200 juta ini terutang 25%, yaitu 50 juta. Ini uang dari mana ini ya? Ya seneng sih dapat hadiah, tapi kalau suruh bayar 50 juta uang dari mana ini ya? Nah makanya biasanya, nah ini ya, ada showroom yang biasanya kalau misal kita ada hadiah undian gitu ya, yang nilai nominalnya besar gitu ya, ada showroom yang ikut juga dalam pengundian itu ya. Mereka nawari kepada pemenang, sulit untuk dapat bayar pajaknya ya Pak. Ini boleh saya ini beli dengan harga segini. Nah ini ya, nanti Bapak bisa dapat lebih rendah gitu ya kan nggak masalah ya. Yang penting ini bisa bayar pajaknya tadi. Nah itu ya dalam praktiknya. Tapi rekan-rekan dalam kondisi real nanti sehari-hari, mohon nanti kalau ada dapat hadiah undian, rekan-rekan memvalidasi gitu ya. Penyelenggaranya itu reliable atau enggak gitu ya. Kalau enggak, ya sebaiknya rekan-rekan berhati-hati ya. Nggak, abaikan saja seperti itu ya. Nah ini ya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan tantangannya kalau hadiah undian tadi tidak berupa uang. Kalau uang enak rekan-rekan ya, dapat uang 200 juta, dipotong 25%, 50 juta. Nah, masuk ke kantongnya rekan-rekan tinggal 150. Yang repot itu adalah kalau hadiahnya barang dan nominalnya besar rekan-rekan. Itu tantangannya. Oke, silakan. Ada tanggapan untuk positif list yang keempat ini? Mungkin bisa dilanjut, Bapak. Oke, baik. Terima kasih rekan Felicia. Oke, berikutnya. Nah, ini ya. Nah, berikutnya adalah penjualan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Nah, ini sekali lagi rekan-rekan ya. PP 17 2009 dicabut PP 31 tahun 2011. Nah, ini 6 Juni 2011. Ini nggak lama rekan-rekan ya. Jadi pasca krisis di Amerika yang subprime mortgage itu ya nggak lama ini aturan dipakai kemudian ditutup lagi ini ya dicabut ini ya. Jadi kalau dulu itu ya rekan-rekan ya transaksi derivatif itu mereka ini ya jadi semisal kalau ini bisa suku bunga nilai tukar ini ya jadi kalau main falas ini ya contohnya ini ya. Nah di sana itu ketika rekan-rekan mau main falas itu dipotong di depan ini ya sesuai aturan PP 17 2009. Jadi itu dianggap margin awal, setoran awal. Itu nanti dipotong 2,5%. Nah, ini ya. Nah, nanti rekan-rekan mau untung, mau rugi, itu tidak ada masalah. Ini ya. Jadi, sudah bayar pajak di depan. Nah, karena melihat potensinya pasca supreme mortgage itu dampaknya meluas gitu ya, dan banyak ruginya ini ya. Akhirnya, keluar PP 31 2011 ini ya, rekan-rekan ya. Nah, sehingga kalau ada transaksi derivatif, itu ya, nunggu kalau memang untung baru bayar pajak, kalau rugi ya sudah nggak usah bayar pajak dan bisa sebagai pengurang. Nah ini ya rekan-rekan ya. Jadi
transaksi ini tetap dipertahankan dalam Undang-Undang HPP ya, di perubahan pajak yang terakhir. Nah, ini nanti kita tunggu PP-nya. Nah, di bawahnya seperti apa ini ya, yang belum kita nanti tunggu ya ke depannya seperti itu. Nah, ini sekilas saja ya rekan-rekan, karena di bawahnya tidak ada undang-undangnya, PP-nya seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya penjualan saham di Bursa Efek. Nah, ini ya. PP 4194 Jungto PP 1497. Nah, ini ya. 0,1% ini kalau ini ya, ini kalau rekan-rekan di pasar modal ada dua pasar ya, ada pasar primer dan pasar sekunder ya. Nah, 0,1% ini kalau dia adalah pasar sekunder ya. Nah, ini ya. Kalau pasarnya primer, nah ini ya, ada tambahan 0,5%. Nah, ini ya. Jadi tarif efektifnya adalah 0,6% kali jumlah bruto penjualan. Nah, ini ya. Jadi 0,1% untuk yang sekunder, 0,6% ini untuk yang primer atau istilahnya di pajak itu adalah transaksi penjualan saham pendiri seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya rekan-rekan ya. Pak Yahya melakukan penjualan saham PT Antam dengan nilai par 100 juta sebesar 150 juta di pasar sekunder. Oke, langsung 0,1% ya. Nah, pertanyaannya berikutnya, 0,1%-nya itu dari mana? 100 jutanya kah? 150 kah? Atau selisihnya 50 juta? Nah, ini tadi ya. Nah, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan jumlah bruto penjualan. Berarti nilai jadinya ya, executing price-nya ini ya. Nah, 150 juta. Jadi 150 juta kali 0,1% yaitu hasilnya 150.000. Monggo, ada tanggapan? Silakan. Oke ya, sekali lagi dari nilai penjualan totalnya ya. Jadi bukan dari capital gain-nya, bukan juga dari 100-nya nilai parnya. Nah ini ya, tetapi dari 150 jutanya. Silakan, ada tanggapan? Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini. Nah, berikutnya. Nah, ini ya. Yang keenam. Nih ya. Tadi ada satu ya. Jadi 6, 7 ya. 6. Boleh ini ya. Penjualan saham pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Nah, ini ya. Yaitu 0,1% dikalikan jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Nah ini ya, tadi kita sudah ulas ya perusahaan modal Ventura, di mana returnnya mereka itu adalah, ini tadi, membiayai badan usaha sebagai pasangan usaha, jadi mereka seperti pemegang saham gitu ya, dampingi perusahaan itu dari kecil sampai besar. Nah kemudian mereka lepas ketika mereka sudah siap fight sendiri, dia berdiri sendiri. Nah ini ya, nah ketika melepas, nah itu baru kena pajak 0,1% dan itu dari transaksi penjualan. Nah, ini sama Java Venture ini ya, penjualan saham PT Dirga ini perusahaan pasangannya ya, investasi company-nya. Nilai parnya 100 juta dijual 150. Sama seperti penjualan saham di bursa tadi ya. Jadi 0,1% kali nilai jualnya 150 juta yaitu 150.000. Jadi sekali lagi bukan dari capital gain-nya, bukan dari nilai parnya, tetapi dari nilai jadi jualnya. Silakan, ada tanggapan? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya, nah ini penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Ini PP 34 tahun 2016. Ini ya. Jadi sebelumnya, mungkin rekan-rekan ada referensi sebelum 2016, itu tarifnya dulu 5% rekan-rekan. Nah, pasca 34 2016 ini, tarifnya turun jadi 2,5. Ini ya, jadi 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, kemudian yang 1%, ini sebelum 2016 juga tetap 1% ya. Nah, ini ya. Jadi untuk khusus rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Kemudian ada tarif baru nih 0%. Nah, ini untuk pengalihan bangunan kepada pemerintah BUMN yang mendapat penugasan khusus ini ya atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus juga. Nah, ini ya.
Nah, untuk kepentingan umum, nah ini 0%. Nah, ini ya. Jadi tetap terutang tetapi 0%. Nah, ini ya. Kemudian ada pengecualian rekan-rekan. Kalau yang jualan itu adalah OP, penghasilannya di bawah PTKP. Nah, ini ya. Nah, kemudian nilai yang dijual tanah bangunannya itu adalah kurang dari 60 juta. Nah, ini ya. Maka tidak perlu bayar 2,5% ini tadi. Nah, ini ya. Tidak perlu bayar 2,5%. Jadi dikecualikan, tidak perlu bayar. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang kedua, orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. 1 derajat ya rekan-rekan, dari orang tua ke anak. Ini ya, tidak berlaku dari kakek ke cucunya. Ini ya, jadi dari orang tua ke anak. Nah, ini ya, hibah berarti ini perbuatan ya, jadi dilakukan waktu hidup. Nah, nanti ada juga waris ya rekan-rekan ya. Nah, waris itu kalau sudah meninggal. Nah, ini ya. Nah, termasuk badan keagamaan, pendidikan, sosial, yayasan, koperasi, seperti itu. Nah, kemudian badan, tadi OP ya. Kemudian ini badan yang melakukan hibah untuk keperluan badan keagamaan, pendidikan, sosial. Nih ya. Kemudian pengalihan karena waris. Nah, kalau waris ini boleh ya. Jadi kalau semisal ternyata, oh anaknya sudah nggak ada. Nah, ini boleh ke cucu. Boleh. Itu kalau karena waris. Tapi kalau hibah hanya boleh dari orang tua ke anak. Jadi waris ini karena sudah meninggal ya. Ini peristiwa ya. Dan itu waris ada 2 cara ya. Ada dengan hukum perdata BW, Burgerlijk Wetboek, atau hukum perdata Islam ya. Hukum waris Islam ya. Seperti itu. Jadi ada 2 mekanisme yang boleh dipilih. Ini ya. Mau ikut BW atau ikut waris Islam. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka gabung, lebur, mekar. Nah, kemarin sempat kita ulas ya di pertemuan awal dulu. Ini ya, terkait gabung, lebur, mekar. Nih ya. Nah, yang menggunakan nilai buku. Nah, seharusnya gabung, lebur, mekar ini ya, itu harus menggunakan nilai pasar ya. Tapi kalau dapat izin Menteri Keuangan pakai nilai buku, nah pengaliannya itu juga enggak kena seperti itu. Nah, kemudian orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, build, operate, and transfer. Ini ya. Nah, ini contohnya di mana? Rekan-rekan mungkin ada yang dari Lamongan nih ya. Nah, ini ya. Di dekatnya WPL, di situ ada Lamongan Sorbis nih ya. Nah, itu ya. Itu miliknya Pemkap sebenarnya tanahnya, tapi dikelola oleh investor asing namanya Aston Logistik. Nah, itu ya. Nah, di situ perjanjiannya adalah build, operate, and transfer. Ini ya, bangun, guna, serah. Seperti itu. Kemudian berikutnya, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Ini contohnya kasusnya kemarin ya. Kita ada kasus kalau semisal ini dia kantor konsulat ini ya, pindah tempat nih ya. Nah, maka karena konsulat tadi adalah bukan subjek pajak, maka ketika mereka pindah tempat ya sudah itu ya. Sebagai penjual kan mereka, nah itu tidak dikenakan pajak. Itu pengecualiannya rekan-rekan ya. Nah, berikut contoh kasusnya. Pak Joni menjual tanah dan bangunannya senilai 300 juta ke PT Trika. Berapakah PPh terutangnya? Nah, ini ya. Nah, maka langsung ya, karena ini bukan rumah sederhana dan rumah susun sederhana ataupun untuk tujuan pemerintah ya, maka tarifnya 2,5. 2,5 kali 300 juta hasilnya adalah 7,5. Nah, ini ya. Nah, mungkin rekan-rekan di perpajakan 1 sudah pernah mendengar ya istilahnya BPHTB ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini ya. Jadi dalam notaris PPAT ini ya, notaris yang PPAT ya, karena kalau notaris biasa mereka nggak boleh membuat AJB ya, akta jual beli tanah dan bangunan ya. Jadi notaris yang PPAT, penjual itu membayar PPh 4 ayat 2 ini, 2,5. Nah, PT Trika sebagai pembeli itu membayar BPH TP yang sebesar 5% ya. Kemudian ada NPO PT KP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang bisa 60 juta ya. Yang sekarang di Surabaya 75 juta dan itu diatur ya di ketentuan undang-undang ini ya seperti itu dan perwali perdanya ini ya. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi yang jual kena PPh 4 ayat 2 kita ulas sekarang ini ya. Yang beli itu bayar BPHTB yang kita ulas di perpajakan 1. Monggo ada tanggapan, silakan dari rekan-rekan.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya, nah ini ya. Nah, jasa konstruksi. Nah, ini kita pakai aturan lama dulu. Ada aturan barunya nanti. Jasa konstruksi itu adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan ini ya. Jadi ada rencana, laksana, dan mengawasi. Nah, kemudian ada juga jasa konstruksi yang dia terutang PPh 23 berdasarkan PMK 141 2015. Itu yaitu kalau jasa konstruksinya adalah jasa instalasi pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel, di mana yang melakukan penyerahan tadi itu adalah tidak memiliki sertifikasi pengusaha konstruksi ini ya. Jadi itu tadi ini ya di luar itu tadi. Tapi kalau yang selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi. Nah, tapi kalau yang nyerahkan adalah perusahaan konstruksi tapi nginstall ini ya, mesin, listrik, AC, dan sejenisnya itu tadi ya, maka boleh dipotong 4 ayat 2. Nah, di 21 Februari 2022 ada aturan baru rekan-rekan ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang lama. Kita ulas dulu yang lama ya. Jadi dulu ini ya, pelaksanaan ya. Nah, itu kalau memiliki kualifikasi usaha kecil ini ya, ini biasanya yang nilainya di bawah ini ya, di bawah M ya, 1M, nah ini ya, atau yang lebih rendah nih ya, kualifikasi usaha kecilnya. Nah, ketika melaksanakan konstruksi itu dipotong 2%. Ini sebelum 21 Februari 2022 ya, rekan-rekan ya. Kemudian kalau yang kualifikasi menengah dan besar itu 3%. Nah, yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu 4%. Kualifikasi usaha ini di mana? Ini ya. Jadi ada surat izin usaha jasa konstruksi. Sama seperti kita kalau akuntan kan tergabung di IAI ya. Nah, sama perusahaan konstruksi itu, nah ini ya, ada gabungannya ini ya, ada Gapexi, ada Gapensi, ada AKLI. Nah, asosiasi-asosiasi itulah yang memberikan kualifikasi. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau yang tidak memiliki kualifikasi tapi melaksanakan konstruksi, nah ini 4% ya rekan-rekan ya. Tadi yang non kecil 3% ya, termasuk yang menengah dan besar. Nah, kalau yang rencana dan ngawas ini ya, kalau yang memiliki kualifikasi usaha ini 4%. Kalau yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu 6%. Ini tarif lama ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian kita bincang tarif baru rekan-rekan. Nah, di tarif yang baru karena spiritnya itu adalah memberikan fasilitas bagi usaha konstruksi ya atau properti ya, ini biar propertinya bergeliat. Nah, ini ya. Nah, muncul PP 9 tahun 2022. Ini merubah besaran tarifnya ya, mulai 21 Februari 2022 sampai sekarang. Nah, ini ya. Nah, yang tadinya 2% jadi 1,75% rekan-rekan. Lebih rendah ya. Nah, ini. Kemudian yang non ini ya, yang non kecil, yang menengah dan besar itu 2,65. Nah, yang non kualifikasi yang tidak memiliki sertifikat ini ya. Nah, itu 4%. Nah, kemudian ada tambahan baru. Ini namanya pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi, pekerjaan konstruksi di mana itu mulai dari rencana, laksana, dan ngawas, dia yang menyelesaikan. Ini ya. Nah, kalau dulu itu kan tarifnya beda ya rekan-rekan ya. Nah, kalau all in bagaimana? Nah, pelaksana 2%, tapi untuk rencana dan konstruksi itu 4%. Nah, itu tantangannya. Berarti fakturnya harus sendiri-sendiri nih ya. Nah, kalau memang mau nerbitkan all in, nah biasanya mereka pakai tarif yang lebih rendah 2%. Nah, di aturan baru itu kalau ketemu pemeriksa ya, nah itu biasanya diminta untuk merubah sesuai tarifnya ya. Rencananya berapa, ngawasnya berapa, laksananya berapa. Nah, akhirnya di aturan baru diberilah fasilitas all ini sebagai pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah ini ya, tarifnya kalau dia memiliki sertifikat badan usaha tadi ya 2,65, kalau tidak maka 4%. Nah ini ya, all in 2,65%. Jadi mulai dari rencana, pelaksana, konsultasi, itu all in diberikan melalui pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah kemudian untuk yang konsultasi, yang rencana dan ngawas tadi, nah ini ya, turun tarifnya ya rekan-rekan. Tadi kan 4% ya, jadi 3,5%. Nah, kemudian kalau yang non, ini ya, non badan usaha ya, non kualifikasi, ini 6%. Ini ya, tetap sama ini ya, seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya. PT Bima melakukan kontrak pelaksanaan jasa konstruksi PT Yudhistira senilai 500 juta. Nah, PT Yudhistira ini memiliki kualifikasi usaha konstruksi menengah, berarti non kecil ya.
Dan sekali lagi ini kasusnya 3 Januari 2023. Berarti, nah ini ya, setelah 21 Februari 2022. Non kecil, nah ini ya, berarti 2,65. Nah itu ya. Nah, itu maka 500 juta kali 2,65 yaitu 13.250. Jadi PT Bima bayar ke PT Yudhistira itu 500 juta dikurangkan 13.250. Silakan, ada tanggapan untuk kasus jasa konstruksi. Sekali lagi, rekan-rekan notif tahunnya berapa tanggal transaksinya. Oke, silakan. Baik, kita lanjutkan ya berikutnya. Setelah konstruksi, kita akan ulas sewaan tanah bangunan ini ya, dan atau bangunan. Nah, ini walaupun PP-nya baru ya, 34 2017, ini sebenarnya sama seperti PP sebelumnya ya. Jadi tarifnya adalah 10% dari jumlah bruto. Nah, ini ya. Jumlah bruto di sini yaitu adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan service charge. Ini ya, baik yang perjanjian dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Walaupun dalam prakteknya rekan-rekan ya, kita temukan ini dipisah ya rekan-rekan, service charge sendiri, sewanya sendiri ini ya. Tapi kalau ini apa dispute nih ya, sengketa, nah ini bisa ini tadi ya timbul ini ya bisa kurang pajak. Jadi service charge ini juga seharusnya adalah dasar jumlah bruto nilai sewanya. Nah, namun kita temui ya nantinya ini ya rekan-rekan ini ya di dalam prakteknya service charge sendiri. Nah ini ya sewanya sendiri seperti itu. Nah ini contoh kasusnya rekan-rekan ya. Jadi Pak Arya menyewakan tanah dan bangunan senilai 120 juta untuk masa 2 tahun kepada PT Kerala. Nah, berapakah PPh terutangnya? Nah, ini 120 juta kali 10%, nah ini ya, 12 juta. Ini ya, Pak Arya menyewakan tanah bangunannya. Berarti PT Kerala memotong Pak Arya ini sebesar 12 juta. Jadi 120 juta dipotong 12, yaitu hasilnya adalah 108 ya. 108 juta plus satu kertas nilainya adalah 12 juta. Nah, pertanyaannya begini, kalau Pak Arya adalah tidak ber-NPWP bagaimana? Untuk 4 ayat 2 ini tidak ada punishment atau hukuman. Kemarin kalau 22 dan 23 kan ada punishment ya, 100% lebih tinggi ya. Kalau Pak Aryanya ini adalah tidak ber-NPWP rekan-rekan ya, maka tidak ada punishment bagi Pak Arya ini ya. Jadi PT Kerala tetap motong 10% ini ya. Sampai di sini silakan ada tanggapan? Jadi sekali lagi berbeda dengan 22 dan 23 kemarin. Kalau mereka tidak ber-NPWP maka 100% lebih tinggi. Tapi kalau 4 ayat 2 ini tidak ada punishment bagi yang tidak ber-NPWP. Tarifnya sama. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya, nah ini ya. Dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah ini ya, di PP 19 2009 ini ditentukan turunannya 17(2)C Undang-Undang PPh ya. Tarifnya adalah 10%. Nah ini ya, dari jumlah bruto nilai dividen yang diterima. Nah, namun berdasarkan Undang-Undang 11 2020, kemarin 223 sempat kita ulas ya, Ciptaker, dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri tidak dikenai PPh sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu paling singkat 3 tahun. Nah ini ya, pasal 36 ayat 2 PMK 18 2021 ini terbitnya juga di Februari 2021 ya, 3 bulan pasca Undang-Undang Ciptaker terbit. Nah ini ya, jadi PP, PMK semuanya di bulan
Februari 2021. Nah, bentuknya apa amanat PMK 18 bentuk investasinya? Paling sederhana, tabung. Ditabung saja 3 tahun, itu semua merupakan bentuk dari investasi. Jadi sekali lagi, untuk badan itu adalah positif listnya 23. Untuk orang pribadi ini positif listnya adalah 4 ayat 2. Nah, kemarin di badan, rekan-rekan ya, kemarin ada yang mengerjakan kuis mungkin tercampur ya dengan OP ya, karena kita ulas. Nah, sekali lagi, yang badan itu adalah ikut PPh 23, yang OP ikut 4 ayat 2. Dan sekali lagi badan pasca Ciptaker 2 November 2020 bukan lagi merupakan objek pajak. Jadi dikecualikan dari objek pajak. Walaupun di undang-undangnya masih masuk dividen itu adalah 15% bagi WP badan. Nah, untuk OP, nah ini ya, adalah ulasan bukti potong 4 ayat 2. Ini ya, bisa nggak kena pajak juga kalau ada komitmen investasi paling singkat 3 tahun. Nah, ini berikut contoh kasusnya rekan-rekan. 3 Januari 2023, Pak Dino mendapatkan dividen 10 juta dari PT Mosle dan tidak ada komitmen dari Pak Dino untuk investasi. Nah, oke, berarti PT Mosle sebagai pemberi dividen bebas tugas ini ya. Potong aja 10% ya, 10 juta kali 10% 1 juta. Jadi yang diterima bersih Pak Dino adalah 9 juta. Nah, ini ya. Sama seperti tadi pertanyaannya, kalau Pak Dinonya tidak ber-NPWP bagaimana? Tidak ada punishment untuk Pak Dino. Jadi tarifnya adalah tetap sama, yaitu 10%. Sampai di sini ada yang dikonfirmasi? Oke, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya yaitu pengalihan partisipasi interest kegiatan usaha hulu migas. Ini PP baru ya rekan-rekan, tahun 2021 ya, 93 tahun 2021. Jadi apa itu partisipasi interest? Yaitu hak kepentingan dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerjasama di bidang minyak dan gas bumi. Nah, di situ ada 2 aktivitas sebagai tanda pengalihan, yaitu saat eksplorasi dan saat eksploitasi. Nah, eksplorasi yaitu ketika kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak. Jadi ini masih proses eksplor ya, mengeksplor. Nah, kemudian ini ada cadangan minyak, kemudian dilepas partisipasi interest tadi. Nah, ini ya, tarifnya nanti adalah 5%. Nah, kalau eksploitasi yaitu ketika menghasilkan ini ya, untuk menghasilkan ini ternyata sudah pada tahap pengeboran, penyelesaian sumur, pembangunan saraf pengangkut, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan. Nah, intinya siap eksploitasi nih ya. Nah, dilepas pengalihan partisipasi interest nih. Nah, ini tarifnya adalah 7%. Jadi 5% ketika pengalihan partisipasi interest ini selama masa eksplorasi dan 7% ketika pengalihan partisipasi interest ini selama masa eksploitasi. Nah, ini contohnya. BUT Charlie Bima Limited pada tahun 2020 menandatangani kontrak dengan SKK Migas dan memegang 100% partisipasi interest di Blok Bima. Januari 2023, nah itu tadi ya, proyeknya itu masih tahap eksplorasi. Berarti 5% ini kalau mau dialihkan. Nah, mengalihkan 50% partisipasi interest Blok Bima kepada PT Dita Indo dengan nilai transaksi 20 juta US dollar atau 300 miliar. Nah, BUT Charlie Bima Limited dan Delta Indo ini tidak memiliki hubungan istimewa. Nah, maka langsung angka jadinya tadi 300 miliar kali 5%, yaitu 15 miliar. Nah, maka PT Delta Indo waktu bayar ke BUT Charlie itu memotong 300 miliar ini yaitu 15 miliar. Jadi yang dibayarkan adalah 285 miliar plus satu kertas nilainya 15 miliar. Nah, kenapa di sini ada notif tidak terdapat hubungan istimewa? Sama seperti kemarin kita sempat ulas ya di pertemuan hubungan istimewa ya. Kalau ada hubungan istimewa, nah ini ya, maka perlu ditarik kebenaran harganya kalau dengan pihak yang non istimewa. Itu lepasnya kira-kira berapa. Nah ini ya, jadi prinsip Amleng Principle itu dipakai. Jadi bisa jadi bukan dasarnya 300 miliar, tetapi bisa jadi kalau memang dengan pihak independen 500 miliar, nah maka pakai yang 500 miliar.
Sampai di sini, silakan ada tanggapan untuk pengalihan partisipasi interest ini? Pak, mohon maaf, untuk yang 5% dan 7% itu perbedaannya di mana ya? Oke, baik rekan Sofia. Nah, ini ya. Jadi 5% itu kalau dia tahapnya masih eksplorasi. Ini ya. Jadi tergantung informasi yang didapat ya. Jadi sekali lagi eksplorasi itu adalah kegiatan yang masih mengira, mengeksplor informasi ya. Oh, kira-kira di sini ada cadangan minyak nih. Ini ya. Nah, belum diapa-apain, belum dilakukan drilling ya, ngebor ini ya dan lain-lain. Nah, ini ya. Nah, itu eksplorasi. Nah, ini ya. 5% kalau itu dilepas. Jadi semisal dapat pengalian, ya ini kira-kira di daerah ini akan ada tambang nih, mau beli nggak? Beli. Terus kemudian dieksplor ini ya, kira-kira kita bangunnya di sebelah mana? Tiba-tiba kepikiran, ya ini saya lepas aja lah ke pihak lain, saya mau alih yang lain gitu ya. Nah, ketika pengalian itu saat eksplorasi, maka 5%. Nah, ini ya, jadi jumlah bruto. Tetapi kalau sudah di drill gitu ya, dibor, sumurnya sudah ada, kemudian sudah siap mau diambil. Nah, ini ya, tiba-tiba mau dilepas nih ya, tergantung alasannya apapun ya. Nah, ini sudah saat eksploitasi. Nah, maka ketika dilepas itu 7%. Nah, ini ya. Jadi bedanya adalah tahapan waktu melepas tadi. Kalau masih tahapan eksplorasi 5%, kalau tahapan eksploitasi yaitu 7%. Rekan Sofia ada tanggapan? Silakan. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Silakan rekan-rekan, ada tanggapan lain? Jadi sekali lagi rekan-rekan ya, dari tahapannya itu ya, masuk mana? Eksplorasi kah atau eksploitasi? Oke, baik. Nah, itu semua 4 ayat 2 ya rekan-rekan ya. Nah, di sini tanggal pentingnya rekan-rekan ya. Jadi paling lama tanggal 10 bulan berikutnya kalau dipotong oleh pemotong. Nah, dan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi contohnya ini ya, perusahaan konstruksi ini ya, di-hire oleh orang pribadi. Nah, orang pribadi tadi kan kalau dia tidak melakukan pembukuan nggak boleh motong kan. Nah, ini ya, jadi orang pribadi sendiri ini ya. Nah, maka yang terjadi adalah perusahaan konstruksi atas penyerahan jasa konstruksinya tadi harus setor sendiri. Nah, ini uniknya 4 ayat 2 rekan-rekan ya. Jadi kalau nggak dipotong, dia wajib setor sendiri. Nah, kalau setor sendiri itu ada tanggal 15. Jadi ada jeda 5 hari ini ya. Jadi kalau memotong itu 10 hari, tanggal 10. Jadi kalau misal kasusnya Januari ini ya, maka dia harus setor ke negara pemotong tadi tanggal 10 Februari. Tapi kalau orang pribadi tadi ya, lawannya perusahaan konstruksi tadi orang pribadi, maka yang nyetorkan sendiri perusahaan konstruksi tadi. Karena OP-nya tadi tidak melakukan pembukuan, maka dia tidak boleh melakukan pemotongan. Nah ini ya, maka ketika perusahaan konstruksi itu transaksinya tadi di Januari, maka dia wajib setor PPh 4 ayat 2-nya tanggal 15 Februari. Lapornya tanggal 20. Silakan. Ada tanggapan untuk ini? Sekali lagi 4 ayat 2 ini unik ya. Jadi kalau tidak dipotong, maka dia harus setor sendiri. Ini ya. Seperti itu. Silakan rekan-rekan, ada tanggapan? Ini kita review kembali ya, perpajakan 1. Kemarin kan sudah kita ulas ya terkait dengan setor lapor ini. Cuman kita mantapkan lagi gitu ya. Kenapa kok ada potong, ada lapor sendiri. Nah ini ya, setor sendiri. Nah ini ya. Jadi itu tadi karena 4 ayat 2 ini unik ya. Nah, karena lawan transaksi tadi kan tidak selalu ber-NPWP ataupun dia
memiliki ini tadi ya, kewajiban untuk memotong walaupun ber-NPWP, tapi kalau orang pribadinya tadi tidak melakukan pembukuan, jadi tidak melakukan usaha, nah ini ya, maka dia tidak boleh motong, nah ini ya. Nah, kalau mereka kena 4 ayat 2, mereka setor sendiri ini ya, yang menyerahkan jasanya. Nah itu ya, seperti itu. Ada tanggapan? Silakan. Oke, baik ya. Kita lanjutkan berikutnya. Positif list yang kedua ya. Jadi ini tadi 4 ayat 2, yang berikutnya adalah 15. Nah ini ya. 15 di sini paling tidak hanya ada 3 yang akan kita ulas ya. Ini sesuai dengan mereka ketika SPT sendiri ya. Jadi sekarang itu semua yang kemarin kita ulas ya. 22, 23, 4 ayat 2, 15, dan 26 sendiri ya. 26 tidak kita ulas di sini ya. Nah, itu mereka sekarang menggunakan ibu pot unifikasi. Jadi PPH mereka lapornya gabung gitu ya. Dalam satu sistem ya, ibu pot unifikasi yang terlepas 21, 26 nanti. Makanya kita akan ulas di UAS nanti ya. Nah, dulu ketika 15 sebelum gabung atau join dengan PPH lainnya yang tadi ya, yang 22, 23, nah tadi ya. Nah, 4 ayat 2, nah ini ya. 15 itu isinya hanya ada 3 ya rekan-rekan ya. Yang pertama yaitu pelayaran dalam negeri, yang kedua penerbangan dalam negeri, yang ketiga adalah pelayaran penerbangan luar negeri. Jadi itu ya. Nah, PPh 15 sendiri itu sebenarnya definisinya apa atau ketentuan umumnya? Yaitu pajak penghasilan di mana perlakuannya Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu. Intinya mereka menggunakan norma penghitungan khusus untuk pengenaan tarifnya. Nah ini ya. Nah nanti kita akan ulas ini ya. Jadi subjeknya di sini wajib pajak tertentu, objeknya adalah penghasilan wajib pajak tertentu tersebut. Nah kita mulai dulu pelayaran dalam negeri. Aturannya masih lama ya rekan-rekan ya. Tahun 96 sampai sekarang ini ya. Belum ada perubahan. Ini ya. Seperti itu. Nah ini ya. Jadi 96 semua KMK dan SE-nya. Nah ini ya. Nah, definisi dari WP perusahaan pelayaran dalam negeri itu apa? Ini ya. Jadi orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Nah ini ya, intinya bisa orang, bisa badan ya rekan-rekan ini ya. Nah ini intinya itu tadi. Bisa orang dan bisa badan. Nah, peredaran bruto, nah ini ya. Apa ketentuan umum peredaran bruto untuk pelayaran ini? Yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan atau barang. Sekali lagi ya, ngangkutnya boleh orang saja, boleh barang saja, atau keduanya. Nah ini ya, yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan atau sebaliknya. Nah ini ya, jadi semisal dari Singapura ke Indonesia. Nah pertanyaannya begini, Singapura kan mereka merasa ini penghasilannya ada yang diambil nih ya. Nah mereka kan mengenakan pajak ya. Nah seperti itu. Jadi nanti bisa berlaku mekanisme PPh pasal 24. Nanti kita akan ulas di pertemuan 7. Nah ini ya. Jadi sekali lagi, berlaku dari Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya dari luar negeri ke Indonesia. Nah pertanyaan tadi ya, kalau di luar negeri kena pajak, nah ini ya, nanti kita akan ulas mekanisme PPh pasal 24. Nah ini ya, di pertemuan terakhir. Nah, tarif PPh final, nah ini ya, 1,2%. Ini aja yang dinotif rekan-rekan ya. Tapi kalau rekan-rekan ingin tahu 1,2% itu bagaimana? Padahal 15 tadi kan pengertiannya adalah norma ya, menggunakan norma. Nah, normanya 4%. Nah, ini cerita dulu ya rekan-rekan ya. Jadi 2008 dan sebelumnya, dulu tarif pajak kita itu adalah 10%, 15%, dan 30%. Jadi 50 juta layer bawah itu 10% gitu ya. Kemudian 50 juta layer kedua, 50 sampai 100 itu 15%, dan berikutnya itu adalah 30%. Nah ini ya. Nah, 4% kali layer tertinggi 30%, hasilnya adalah 1,2%. Nah, ini tadi kritiknya ini ya. Nah, sebenarnya ini sudah tidak relevan karena kan tarif kita sekarang sudah menjadi 22% ya. Tapi sejauh ini belum ada perubahan ya rekan-rekan ya. Aturannya masih menggunakan tahun 96. Jadi 1,2% ini angkanya adalah dari 4% kali 30%, 4 kali 30
1,2%. Nah, sifatnya di sini adalah final. Final artinya selesai ya. Nah, ini ya. Nah, mau di charter, mau ada pelayaran komersial ini ya. Nah, ini ya. Semuanya sifatnya adalah final 1,2%. Ini contoh kasusnya. PT Bahari selama bulan Januari 2023 mendapatkan penghasilan pengangkutan orang dan barang dengan menggunakan kapal sejahtera sebesar 1 miliar. Nah ini ya, PPh terutangnya bagaimana? Nah ini ya, orang yang naik kapal kan tidak punya kewajiban untuk memotong kan ya. Nah ini sama seperti 4 ayat 2. PT Bahari ini setor sendiri. Nah kalau setor sendiri tanggal 15 ya, nanti kita akan ulas itu di akhir penghujung slide ini. Jadi tanggal 15 setor sendiri sebesar berapa? 1 miliar dikalikan 1,2%, yaitu 12 juta. Jadi, seperti itu. Tidak ada punishment bagi yang ber-NPWP atau tidak ber-NPWP. Jadi, tidak ditanyai ya penumpang waktu naik kapal itu ya, entah ber-NPWP atau tidak ber-NPWP, tarifnya sama, yaitu 1,2% itu yang disetor ke kas negara. Silakan, ada tanggapan untuk kasus pelayaran. Mungkin bisa lanjut, Pak. Oke, baik. Terima kasih rekan Felicia. Oke ya, kita lanjutkan berikutnya. Penerbangan dalam negeri. Ini aturannya juga masih lama ya rekan-rekan. Tahun 96. Ini ya, KMK dan SE-nya. Nah, definisi untuk ketentuan yang kena PPh 15 di penerbangan yaitu WP perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Nah, ini sudah dibatasi ya. Hanya atas charter. Nah, bagaimana kalau penerbangan komersial biasa bukan objek PPh 15? Jadi rekan-rekan nanti kalau dikecoh dengan kasus ini ya, penerbangan komersial dapat penghasilan ini ya. Kalau pelayaran, ya tetap dipotong tetap nyetor sendiri 1,2% ya. Istilahnya dipotong ya, tapi nyetor sendiri sebenarnya. Tetapi kalau penerbangan komersial itu tidak ini ya, terutang PPh 15. Yang terutang hanya atas charter saja atau disewa ya istilahnya seperti itu. Nah, peredaran bruto yaitu WP perusahaan penerbangan dalam negeri, semua imbalan atau nilai pengganti berupa barang, uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter. Hanya dibatasi charter saja. Charternya tujuannya apa? Angkut orang bisa dan atau barang. Nah ini ya, yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Nah ini tidak berlaku dari luar negeri ke Indonesia loh ya. Ini ya. Jadi berbeda dengan pelayaran. Ini ya. Jadi ini hanya berlaku untuk dari Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tidak berlaku dari luar negeri ke Indonesia dan hanya berlaku untuk charter. Nah, berikut tarifnya. Nah, ini rekan-rekan notif yang 1,8 saja. Tadi pelayaran 1,2%. Tapi kalau rekan-rekan ingin tahu dari mana 1,8%? Nah, ini tadi ya. Normanya 6%. Nah, tarif pada waktu tahun 96 itu adalah 30% tertinggi. Nah, 6% kali 30% hasilnya adalah 1,8%. Nah, ini merupakan kredit pajak rekan-rekan ya. Kenapa kredit pajak? Karena penerbangan komersial itu setor biasa ya. Nah, biar 1,8 ini bisa dipakai juga, nah ini ya, maka ini juga berlaku kredit pajak seperti itu ya. Jadi ini sifatnya adalah tidak final. Kalau pelayaran tadi final selesai ya. Kalau yang ini 1,8 kredit pajak. Jadi tidak final sifatnya. Nah, ini contoh kasusnya. PT Jaya mencatat pesawat terbang dari PT Dirgantara untuk pengangkutan barang hasil produksinya 500 juta pada bulan Januari 2023. Nah, karena ini charter, maka PT Jaya wajib memotong PT Dirgantara 1,8% kali 500 juta, yaitu 9 juta. Nah, ini ya. Nah, kalau ini PT Dirgantara ini penerbangan komersial biasa nilainya 500 juta pada bulan Januari, maka PPh 15-nya tidak ada atau tidak terutang PPh pasal 15. Sampai di sini ada yang dikonfirmasikan, silakan. Jadi kalau PT Jaya ini misal yang nyater ini adalah orang pribadi sendiri bagaimana? Ya berarti mereka tidak boleh melakukan pemotongan ya, seperti itu ya. Kalau OP-nya tidak melakukan usaha seperti itu. Silakan, ada tanggapan untuk kasus ini. Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih rekan Aisyah. Oke, terima kasih. Oke,
Berikutnya, nah ini ya, yang terakhir, pelayaran penerbangan luar negeri. Ini aturannya juga masih lama, 96 semua. Nah ini ya. Peredaran bruto, yaitu semua imbalan yang diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari antar pelabuhan di Indonesia dan atau dari Indonesia ke luar negeri. Nah ini ya, sama seperti penerbangan tadi, tidak termasuk yang diterima pengangkutan dari luar negeri ini ya, ke pelabuhan di Indonesia. Nah, rekan-rekan, untuk ini hanya notif yang ini aja, 2,64%. Nah ini ya, dari peredaran bruto. Nah, sifatnya final ya. Ini pelayaran atau penerbangan yang dilakukan oleh luar negeri. Jadi contohnya semisal Royal Brunei dapat penghasilan, Silk Air dapat penghasilan, Tiger Airlines dapat penghasilan, SQ dapat penghasilan, AirAsia yang Malaysia ya, bukan PT AirAsia Indonesia ya, yang AirAsia milik Malaysia. Nah itu ya, mereka dapat penghasilan, nah mereka wajib setor 2,64%. Nah ini ya. Nah, kalau rekan-rekan ingin tahu bagaimana sejarah 2,64% ini muncul, nah padahal normanya 6% sama seperti penerbangan dalam negeri. Nah, ini prosesnya. Nah, ya. Jadi 100% itu peredaran brutonya. Nah, normanya tadi dianggap 6% ya. Nah, ini ya. Tarif BP badan waktu itu 30%, 6% kali 30%, 1,8%. Kemudian ada, kan tadi Royal Brunei Sea Air itu merupakan ini ya, eh, BUT ya, BUT atau istilahnya branch profit tax ya. Nah, mereka kalau terima penghasilan kan nggak mungkin di hold di Indonesia ya. Mereka akan transfer ke negara asalnya semua. Nah, ini ya. Maka dikenakan penghitungan branch profit tax. PPh 26 tidak kita ulas ya di sini ya. Nanti sekilas aja ini ya. Jadi ini branch profit tax. Jadi BUT tadi hubungannya adalah branch ini ya ke head office. Ini ya, branch ke head office. Nah, ketika branch transfer ke head office, maka berlaku branch profit tax. Ini karena mereka di luar negeri ya. Nah, tarif PPh 26 sebenarnya satu tarif saja, 20%. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, cuman ini tadi ya, kan tadi sudah masuk ya. Nah, normanya dapat 6%, kemudian dikurangkan tarifnya ini tadi 1,8%. Nah, maka sebenarnya DPP atau dasar pengenaan pajak branch profit tax-nya itu 4,2% dari omset. Nah, ini ya. Tarif BPT itu 20%, PPh pasal 26, tidak kita ulas ya, ini ya. Nah, maka 4,2% kali 20%, 0,84%. Nah, kemudian tinggal nambahkan 1,8 ditambahkan dengan 0,84, hasilnya 2,64. Jadi 2,64 asal angkanya adalah dari sini. Jadi ada dua tarif, yaitu tarif sendiri, ini ya, PPh 15-nya sendiri, dan ada tarif BPT ya, branch profit tax ini ya, seperti itu. Nah, tapi rekan-rekan hanya notif ini aja ya. Ini aja 2,64 aja. Jadi 1,2, 1,8 dan 2,64 seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya. BUT Tumasik melayani pelayaran dari Indonesia ke Singapura selama bulan Januari 2023 sebesar 1 miliar. Nah, berapakah PPh terutang atas penghasilan tersebut? Yaitu 1 miliar dikalikan 2,64%, hasilnya adalah 26.400.000. Oke, itu untuk kasus penerbangan dan pelayaran. Jadi terbang dan layar sama ya. Kalau yang diselenggarakan oleh perusahaan atau ini tadi ya afiliasinya di luar negeri. Silakan, ada tanggapan untuk kasus ini. Paham, Pak. Terima kasih rekan Felicia. Berikutnya, terakhir. Nah ini ya, tanggal penting. Nah ini ya, tanggal pentingnya sama seperti 4 ayat 2 tadi ya. Kalau dipotong tanggal 10, ya kalau dibayar sendiri tanggal 15. Dan paling lama adalah tanggal 20 untuk lapornya. Oke, itu materi kita hari ini. Silakan ada tanggapan dulu sebelum kita masuk ke kuis.
Bagaimana rekan-rekan? Ada yang ingin dikonfirmasikan? Silakan. Kalau memang belum ada, silakan dipersiapkan apapun ya, rekan-rekan, bebas pengumpulannya ya. Ini kuisnya. Boleh pakai Word, boleh pakai PDF, boleh nulis di kertas, kemudian difoto, disubmit, boleh ya. Pengumpulannya saya perpanjang ya, karena ini tadi banyak ini request. Nah ini ya, saya perpanjang sampai dengan Minggu malam ya, Minggu malam, Minggu tengah malam. Jadi menjelang kalau rekan-rekan yang ini ya, nyepi boleh nanti sebelum mengadakan nyepi ya, sebelumnya ya, gitu ya. Bisa submit ya. Itu saya perpanjang sampai hari Minggu malam. Ini ya, seperti itu. Ada tanggapan rekan-rekan? Silakan. Bebas ya untuk pengumpulannya, boleh nulis di kertas, di foto. Oke, baik. Oke ya. Oke, kalau sudah kita mulai kuisnya ya rekan-rekan. Oke, baik. Kita mulai kuisnya. Oke ya, saya akan tulis di chat juga ya. Nanti silakan kalau memang ini kurang jelas, ini ya, saya akan tulis di chat juga. Sebentar. Saya akan bacakan juga nanti. Bentar. Oke ya, soal pertama. Berapakah tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi yang diperdagangkan di bursa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri tahun 2024? Nah, tadi ya ada aturan barunya ya, seperti itu, pasca 30 Agustus 2021 ya. Silakan, tarifnya jadi berapa? Untuk 4 ayat 2 yang diterima WPOP dalam negeri atas bunga obligasi yang diperdagangkan di bursa. Silakan, itu soal yang pertama. Boleh ditulis jawabannya saja ya, rekan-rekan. Boleh yang ini nulis di kertas, nanti difoto juga boleh, tidak ada masalah. Ya, silakan. Oh, tidak rekan Fania. Ini ada saya buka pengumpulannya sampai Minggu malam rekan Fania. Adakah request rekan Fania? Cukup untuk sampai Minggu malam atau bagaimana? Bagaimana kalau sampai Minggu malam? Ada request rekan Fania? Oke, baik. Kalau memang itu oke ya. Tidak harus dikerjakan di Word ya rekan-rekan. Rekan-rekan boleh nulis di slot cari kertas, kemudian di foto atau di notes-nya ini ya rekan-rekan. Notes-nya HP, nah ini ya. Di screenshot kemudian di submit juga boleh. Silakan, bebas. Mau format pengumpulannya saya bebaskan, tidak ada batasan ya. Rekan-rekan jawab di notes-nya ini ya, catatannya HP ya. Kemudian di screenshot dikirim, boleh, tidak ada masalah. Silakan, gitu ya. Oke, itu. Silakan ada lagi tanggapan?
Mungkin bisa lanjut ke soal kedua ya, Pak. Ya, baik, rekan Felicia. Oke ya, soal kedua ini ya. Berapakah tarif PPh 4 ayat 2 pekerjaan konstruksi terintegrasi? Nah ini ya, yang baru ya, di 21 Februari 2022, yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha tahun 2024. Ini ya. Berapakah tarif PPh 4 ayat 2 pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha tahun 2024. Nah, ini kasusnya kalau 2024 bagaimana? Ini ya. Kalau dapat pekerjaan all in tadi ya, pekerjaan konstruksi terintegrasi. Silakan, tarifnya saja. Oke, sudah? Oke ya? Sudah? Atau belum? Iya, sudah. Oke, baik. Terima kasih Sudah, rekan Bapak. Felicia. Oke ya. Yang ketiga. Oke ya. PT Dirgantara melakukan penerbangan komersial senilai 1 miliar pada bulan Februari 2024. Berapakah PPh 15 terutang atas penghasilan tersebut? Sekali lagi pelan-pelan ini rekan-rekan ya. PT Dirgantara melakukan penerbangan komersial senilai 1 M pada bulan Februari 2024. Berapakah PPh 15 terutang atas penghasilan tersebut? Oke ya.